kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita berada kembali dalam ibadah perjamuan suci. Tidak terasa ibadah online kita sudah kerjakan 1 bulan lebih. Dan saudara, masih berapa waktu lagi ke depan kita dalam keadaan seperti ini kita tidak tahu. Namun satu perkara yang saya perlu pesankan, sampaikan kepada jemaat, bahwa di tengah-tengah keadaan yang demikian kita harus lebih bersabar, kita harus lebih bisa menahan diri, ya, dan kita bisa bijaksana menggunakan kesempatan yang ada sehingga kita tetap boleh mendekatkan diri kepada Tuhan. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya ajak saudara untuk membuka Alkitab saudara masing-masing. Ya, firman Allah, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini akan terambil dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-30. Mari kita akan membuka dan kita akan membaca bersama-sama, baik yang ada di gereja, baik yang ada di rumah masing-masing. Kita buka dalam Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-30. Yang sudah mendapatkan katakan haleluya. Baik, dalam hitungan 3 kita akan membaca bersama. 1, 2, 3. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Haleluya. Ayat ini begitu indah, begitu berisi dan begitu berbobot. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mulai dari bagian pertama dalam ayat ini katakan bahwa dan mereka yang ditentukannya dari semula. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini tidak berbicara tentang orang-orang pribadi lepas pribadi, nama demi nama yang sudah ditakdirkan untuk selamat atau tidak selamat. Ayat ini tidak berbicara tentang hal itu. Kata mereka yang ditentukan dari semula ini menunjuk kepada orang-orang yang ada di dalam Kristus. Mereka adalah yang ditentukan dari semula. Jadi tidak menunjuk kepada nama demi nama. Orang itu sudah diselamatkan, orang itu ditentukan selamat atau tidak selamat. Tetapi ini menunjuk kepada sekelompok orang yang tetap berada di dalam Kristus. Dan orang-orang inilah yang telah ditetapkan dari semula untuk menerima anugerah keselamatan. Jadi kalau orang-orang itu yang tadinya ada dalam Kristus lalu melangkah keluar dari Kristus, tentu dia tidak mendapatkan berkat keselamatan. Mengapa? Karena yang ditentukan untuk selamat adalah mereka yang ada dalam Kristus. Lalu saudara, firman Tuhan pagi hari ini saya memberi judul yang dipanggil, dibenarkannya, dan dimuliakannya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam bagian terakhir ayat ini dikatakan bahwa dan mereka yang dibenarkannya, itu bagian kedua, bagian terakhir, mereka itu juga dimuliakannya. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, rencana Allah bagi setiap kita tidak pernah gagal. Apa rencananya buat setiap kita? Yaitu firman-Nya katakan Tuhan berencana untuk memuliakan kita, orang-orang yang ada di dalam Kristus. Itu adalah rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan itu tidak akan pernah gagal. Keadaan, saudaraku, situasi, kondisi itu tidak akan membatasi, itu tidak akan menggagalkan rencana Tuhan. Tapi justru
saya ingin sampaikan, justru dengan cara-cara yang kadang kita tidak bisa pahami dengan akal pikiran kita. Misalnya keadaan-keadaan yang ada saat-saat ini, ya justru saya berpikir sebagai seorang hamba Tuhan, mungkin dengan cara proses demikian Allah akan memuliakan kita, umat-umatnya yang percaya kepada Dia dan yang tetap tinggal di dalam Dia. Katakan amin. Kata dimuliakan di dalam bahasa Gerika asli Alkitab Perjanjian Baru atau bahasa Yunani, di sana juga punya arti. Dimuliakan itu punya pengertian sama arti dengan diberi kehormatan. Jadi dimuliakan itu artinya diberi kehormatan atau diangkat, dimuliakan. Dan ini firman Allah katakan, ini adalah rencananya dari semula. Dan rencana Allah itu tidak pernah gagal. Ingatkah jemaat tentang kisah Yusuf? Saudara, Yusuf ini adalah ditentukan dari semula. Ketika dia tetap setia, tetap berada dalam jalan jalurnya Tuhan, ya, dia dalam rencana Tuhan untuk dimuliakan. Yusuf itu dimuliakan, akhirnya jadi penguasa di Mesir. Di dalam Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai 46 di sana dikisahkan, pada waktu itu Yusuf berusia 30 tahun menjadi penguasa di tanah Mesir. Tetapi tahukah saudara bahwa rencana Allah untuk Yusuf, memuliakan Yusuf, Tuhan sudah nyatakan 13 tahun sebelumnya. Kapan rencana Allah itu dinyatakan kepada Yusuf? Ketika Yusuf mendapatkan, menerima mimpi dari Tuhan. Di dalam Kejadian pasal yang ke-37, 2 kali Yusuf bermimpi. Yang pertama ketika dia bermimpi sedang mengumpulkan berkas-berkas, ya, mengikat berkas-berkas mereka di ladang. Berkasnya Yusuf tegak berdiri, sementara ke-11 berkas saudara-saudaranya menunduk. Ini artinya Yusuf akan lebih mulia, akan mulia dibanding dengan 11 saudara lainnya, anak-anak Yakub. Saudara, tetapi saudara, kita harus ingat bahwa prosesnya, bahwa jalan sampai kepada dimuliakan, meskipun itu adalah rencana Tuhan, itu tidak mudah, saudara. Sesaat setelah Yusuf menyampaikan mimpinya, justru yang terjadi apa? Sesaat setelah Yusuf menerima penyataan rencana Tuhan untuk dimuliakan, justru yang terjadi, Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, ke dalam lubang sumur oleh saudara-saudaranya. Yusuf dijual. Yusuf menjadi budak di Mesir. Yusuf menjadi budak di rumah Potifar. Dan Yusuf difitnah di sana. Yusuf masuk penjara. Mungkin secara logika, di mana Tuhan rencanamu? Bukankah Engkau telah memberikan kepadaku mimpi untuk memuliakan aku? Tetapi keadaan yang ada tidak menggagalkan rencana Tuhan. Justru itulah jalan, itulah proses untuk Yusuf dimuliakan. Saudara tahu tentang Yabes yang terkenal dengan doanya, yang kita kenal dengan doa Yabes. Yabes adalah salah satu tokoh Alkitab dari keturunan Yehuda. Dan firman Allah katakan, 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 dikatakan bahwa Yabes ini artinya dilahirkan dengan segala kesakitan. Jadi arti nama Yabes itu selalu identik berdekatan dengan kesakitan. Ya, sakit tentunya ini bicara tentang kesukaran, kepahitan, kekelaman dan lain sebagainya. Dan ini Yabes, saudara. Tetapi meskipun dari namanya berarti demikian, Yabes berdoa kepada Tuhan.
Meskipun dari namanya seakan-akan sudah ditakdirkan untuk dia dalam kesakitan seumur hidupnya, tetapi Yabes berdoa, yang memohon kepada Tuhan agar apa? Agar Tuhan memberkati dia dengan berlimpah-limpah, agar Tuhan menjauhkan segala sakit penyakit dari dalam kehidupannya, dan Tuhan menjawab doanya. Katakan amin. Itu Yabes. Saudara, rencana Allah untuk memuliakan orang-orang yang ada di dalam dia tidak akan pernah gagal. Juga untuk saudara semuanya yang tetap setia mengasihi Tuhan, tidak akan gagal. Tapi saya bertanya, kalau dari pihak Tuhan tidak pernah gagal untuk memuliakan kita, apakah rencananya bisa tidak terjadi dalam diri kita? Bisa. Rencana Allah untuk memuliakan kita bisa saja tidak terjadi. Kenapa? Bisa saja tidak terlaksana. Kenapa? Bukan karena Tuhan tidak mampu, bukan karena keadaan yang sulit sukar, bukan. Tetapi dari pihak kita yang menggagalkan rencana Allah untuk dia muliakan kita. Contohnya siapa? Contohnya dalam kitab Hakim-Hakim. Sudah jelas datang firman Allah kepada Barak melalui Deborah. Deborah adalah seorang nabi perempuan. Ya, Barak disuruh berangkat, ya, memimpin pasukan untuk berperang melawan pasukan musuh. Dan firman Tuhan sudah jelas. Kalau engkau maju menuruti firman Allah, maka engkau akan mendapat kehormatan. Sudah jelas firman-Nya. Nah, tetapi yang menjadi kendala di mana? Ada jalannya, ada prosesnya. Prosesnya bagaimana? Yang pertama, kembali dalam Roma pasal 8, proses yang pertama, orang-orang yang akan dimuliakan itu, yang berada dalam Kristus, yang tetap ada dalam Kristus itu, yang pertama adalah dipanggilnya. Ya, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Kata dipanggilnya menggunakan kata ekalesen. Ya, dan ini sama arti dengan pengertian gereja dalam Alkitab. Apa itu gereja? Eklektos, orang-orang yang dipilih, dipanggil keluar dari dalam kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 bagian terakhir. Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kata dipanggil sama arti dasarnya dengan kata memanggil keluar dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dipanggilnya. Ketika kita mendengar panggilan, maka ada dua kemungkinan. Merespon, menanggapi panggilan itu, atau mengabaikan panggilan itu. Panggilan dasar Tuhan kepada orang-orang yang akan dimuliakannya, yang dalam rencananya Tuhan punya rencana ketetapan untuk memuliakan mereka, adalah dipanggilnya.